Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diva Adelia dengan NIM 0704201005, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Video kali ini mengenai isolasi dan inokulasi yang dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester untuk mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia. Apa sih itu mikroorganisme? Mikroorganisme merupakan organisme yang sangat penting untuk dipelajari sebab organisme memiliki pengaruh bagi kehidupan manusia, baik itu menguntungkan maupun yang bersifat merugikan. Mikroorganisme adalah organisme kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mereka termasuk dalam kelompok organisme yang sangat beragam dan meliputi berbagai bentuk kehidupan seperti bakteri, virus, fungi, jamur, protista, dan alga. Mikroskopis. Mikroorganisme dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari tanah, air, udara, hingga di dalam tubuh manusia dan hewan. Lalu, bagaimana dengan pengertian isolasi mikroorganisme? Isolasi mikroorganisme adalah proses memisahkan dan mengkulturkan mikroorganisme tertentu yang didapat dari sampel alam atau lingkungan yang kompleks. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu jenis mikroorganisme murni agar dapat dipelajari secara terpisah. Isolasi mikroorganisme penting dalam studi mikrobiologi karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan mempelajari sifat-sifat mikroorganisme secara lebih mendalam. Lalu, inokulasi sendiri adalah proses memindahkan kultur mikroorganisme yang murni ke dalam media atau sistem baru untuk tujuan analis atau produksi. Tujuannya adalah untuk mengintroduksi mikroorganisme ke dalam lingkungan yang sesuai agar mereka dapat berkembang biak atau melakukan fungsi tertentu. Lalu, bagaimana prosedur atau langkah-langkah isolasi mikroorganisme? Nah, prosedur isolasi mikroorganisme dapat melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama, pengambilan sampel. Ambil sampel dari lingkungan yang dianggap mengandung mikroorganisme yang diamati, seperti tanah, air, atau bahan biologis lainnya. Pastikan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan hati-hati dan steril. Lalu, yang kedua ada dilusi sampel. Dilusi sampel dilakukan untuk mengencerkan sampel dan memisahkan mikroorganisme agar dapat dianalisis secara individual. Dilusi bertahap dilakukan dengan menambahkan sampel ke dalam tabung pengenceran dengan faktor pengenceran yang berbeda. Lalu yang ketiga ada penanaman sampel. Dalam prosedur isolasi, sampel yang telah diencerkan ditumbuhkan pada media yang sesuai. Sampel dapat dituang atau ditetesi pada permukaan media atau ditusukkan ke dalam media dengan menggunakan alat steril seperti lop, bakteri, atau jeromose. Lalu ada inkubasi. Inkubasi setelah penanaman. Media agar dengan sampel ditempatkan dalam kondisi optimal untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti suhu, kelembapan, dan pH yang sesuai. Inkubasi dilakukan selama periode waktu tertentu untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan koloni mikroorganisme. Lalu ada seleksi koloni. Seleksi koloni dilakukan setelah inkubasi. Koloni mikroorganisme yang tumbuh pada media agar dapat diamati. Koloni dengan karakteristik yang berbeda atau yang diamati dipilih untuk diisolasi lebih lanjut. Lalu yang terakhir pemurnian koloni. Terpilih diisolasi secara individual menggunakan teknik steril seperti lop, bakteri, atau jeromose. Koloni ini dapat ditransfer ke media baru atau media kultur lainnya untuk pemeliharaan dan analisis lebih lanjut. Lalu, slide berikutnya mengenai tujuan inokulasi. Tujuan inokulasi dalam studi mikrobiologi dapat mencakup beberapa hal, yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan kultur murni misalnya. Inokulasi dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan
kultur mikroorganisme yang murni. Dalam penelitian mikrobiologi, memiliki kultur mikroorganisme murni sangat penting untuk mempelajari sifat-sifat, karakteristik, dan perilaku mikroorganisme secara terisolasi. Nah, lalu bagaimana cara untuk melakukan teknik inokulasi? Nah, proses untuk melakukan inokulasi mikroorganisme melibatkan langkah-langkah seperti persiapan media. Siapkan media kultur yang sesuai dengan mikroorganisme yang akan diinokulasi. Media kultur dapat berupa padat, agar, atau cair seperti larutan. Lalu, ada pengambilan kultur mikroorganisme murni. Lalu, adapun langkah-langkah pembuatan inokulasi mikroorganisme adalah pembuatan media yang sesuai. Nah, pertama kita siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk media kultur. Bisa berupa padatan, agar, atau cair. Lalu, kita bisa pakai pengambilan kultur mikroorganisme murni. Nah, pengambilan kultur ini pastikan transfer dilakukan secara aseptik dan hindari kontaminasi dari sumber lain. Lalu, diinkubasi kultur mikroorganisme. Nah, biarkan media kultur diinkubasi selama periode waktu yang diperlukan yang dapat bervariasi tergantung pada mikroorganisme yang diinokulasi. Lalu, step pemantauan pertumbuhan. Selama inkubasi, perhatikan pertumbuhan mikroorganisme yang diinokulasi. Amati perkembangan koloni, perubahan warna, tekstur, dan tanda-tanda lain yang menunjukkan pertumbuhan mikroba. Jika diperlukan, lakukan pengamatan mikroskopis untuk memeriksa karakteristik mikroorganisme yang tumbuh dalam media kultur. Lalu, penggunaan. Setelah inkubasi, media kultur yang mengandung mikroorganisme yang diinginkan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti analisis biokimia, identifikasi, pengujian keamanan, atau produksi senyawa tertentu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa teknik dalam inokulasi. Salah satunya ada metode gores. Metode gores ini juga dikenal sebagai metode penularan gores atau metode tusuk jarum. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam isolasi mikroorganisme. Metode ini melibatkan penggunaan alat seperti lab bakteri atau jarum steril untuk mengambil sampel mikroba dari suatu sumber dan mentransfernya ke media kultur yang sesuai. Seperti yang ada di gambar. Metode gores ini memiliki beberapa tipe. Ada goresan T, ada juga goresan kuadrat. Goresan kuadrat kita bisa lihat di situ ada 4 panah. Lalu ada goresan radian, lalu ada goresan sinambung. Dan metode yang kedua ada metode sebar. Metode sebar adalah di mana inokulasi dilakukan dengan meneteskan inokulum mikroorganisme ke dalam medium agar nutrien di cawan Petri dengan menggunakan batang kaca steril yang bengkok. Lalu inokulum tersebut disebar secara merata di permukaan medium agar. Koloni-koloni yang muncul di permukaan medium agar diberikan spasi agar terpisah satu sama lain untuk memastikan pertumbuhan koloni yang terpisah-pisah. Bisa dilihat seperti pada gambar yang tertera. Nah, kalau metode ini ada yang bisa tebak nggak teman-teman dari gambarnya?
Ya, ini metode tusuk. Metode tusuk sendiri juga dikenal sebagai metode penularan gores atau metode tusuk jarum. Salah satu metode yang digunakan dalam isolasi mikroorganisme. Metode ini melibatkan penggunaan alat seperti lub bakteri atau jarum steril untuk mengambil sampel mikroba dari suatu sumber dan mentransfernya ke media kultur yang sesuai. Seperti dilihat pada gambar, benar-benar seperti jarum kan teman-teman? Nah, lalu ada juga metode tuang. Metode tuang juga dikenal sebagai metode penanaman cair atau metode leburan, yaitu salah satu metode yang digunakan dalam isolasi mikroorganisme. Metode ini melibatkan tuangkan sampel cair mikroorganisme ke dalam cawan Petri yang berisi media agar cair yang sudah dalam keadaan cair. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, lalu apa aja sih manfaat inokulasi dan isolasi ini? Manfaat isolasi sendiri adalah identifikasi dan karakterisasi yang pertama. Dengan mengisolasi mikroorganisme, kita dapat mengidentifikasi jenis dan spesies mikroorganisme yang ada di dalam sampel. Lalu, yang kedua, studi interaksi mikroba. Isolasi memungkinkan kita untuk mempelajari interaksi antara mikroorganisme, baik dalam konteks simbiosis mutualis, kompetisi, atau antagonisme. Lalu, ada penemu mikroorganisme baru. Isolasi mikroorganisme dapat memunculkan penemuan mikroorganisme yang belum pernah ditemui sebelumnya atau yang jarang kita ketahui. Dan pengembangan produk dan proses baru. Dengan isolasi mikroorganisme, kita dapat mengidentifikasi mikroorganisme yang memiliki potensi untuk menghasilkan senyawa yang berguna seperti enzim, antibiotik, atau senyawa bioaktif, dan yang lainnya. Lalu manfaat inokulasi adalah studi mikrobiologi. Misalnya, inokulasi mikroorganisme memungkinkan peneliti untuk mempelajari sifat-sifat, perilaku, dan interaksi mikroorganisme secara lebih mendalam. Lalu, produksi industri. Inokulasi digunakan dalam industri untuk produksi berbagai produk yang melibatkan mikroorganisme. Contohnya dalam industri fermentasi. Lalu yang ketiga ada pengobatan dan terapi. Inokulasi mikroorganisme digunakan dalam konteks pengobatan dan terapi seperti terapi probiotik. Dan yang terakhir, remediasi lingkungan. Inokulasi mikroorganisme dapat digunakan untuk remediasi lingkungan yang terkontaminasi seperti tanah atau air yang tercemar dengan senyawa yang berbahaya.